Selamat siang Ibu Guru dan juga teman-teman. Nama saya Nadine dan saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dampak eksplorasi dari penggunaan energi dan juga upaya pemenuhan kebutuhan energi. Nama saya Nadine. Nama saya Sherin. Saya Zriel. Saya Benhard. Saya Keisha. Saya Sylvia. Nah, yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang apa itu eksplorasi. Nah, eksplorasi adalah penyelidikan dan penjajakan daerah yang diperkirakan mengandung mineral berharga dengan jalan survei geologi, survei geofisika, atau pengeboran untuk menemukan deposit dan mengetahui luas wilayahnya. Nah, sebagai salah satu contoh eksplorasi, saya mengambil data emisi gas rumah kaca dan juga data penggunaan energi listrik. Nah, seperti yang kita lihat dari datanya, di situ kontribusi terbesar emisi gas rumah kaca adalah industri. Limbah 3%, penggunaan lahan dan perubahan lahan hutan 15%, penyediaan energi 13%, pertanian 7%, transportasi 15%, perkantoran 7%, perumahan 11%, dan industri sekitar 29%. Nah, selanjutnya adalah data konsumsi listrik. Dari data ini bisa kita lihat bahwa rumah tangga adalah pendonor penggunaan energi listrik terbanyak, yaitu sekitar 41%. Lalu pendonor terbanyak adalah industri, yaitu 34%, komersial 19%, dan publik atau umum adalah 6%. Nah, dari kedua data ini memiliki hubungan. Apa itu hubungannya? Seperti yang kita lihat, pengguna energi listrik terbanyak adalah industri dan juga rumah tangga. Bila data tersebut digabungkan, yaitu ada sekitar 75%. Sedangkan untuk emisi gas rumah kaca, pengguna yang terbesar adalah industri dan juga rumah tangga. Di data ini yang bisa termasuk dalam rumah tangga yaitu perumahan, transportasi, penyediaan energi, dan juga perkantoran. Nah, jika data-data tersebut digabung, industri, perumahan, perkantoran, transportasi, dan penyediaan energi itu digabung, itu ada sekitar 75%. Jadi, apa hubungan kedua data ini? Hubungannya adalah energi listrik merupakan suatu penghasil dari emisi gas rumah kaca. Semakin banyak orang yang menggunakan energi listrik, semakin banyak juga emisi gas rumah kaca. Nah, meskipun gas rumah kaca terlihat buruk, sebenarnya gas rumah kaca ini juga kita perlukan. Kita perlukan gas rumah kaca untuk menjaga suhu bumi. Namun, bila gas rumah kaca itu berlebihan, gas rumah kaca itu dapat menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim yang secara signifikan. Nah, jadi salah satu cara untuk mengurangi gas rumah kaca adalah dengan mengurangi penggunaan energi listrik. Selanjutnya adalah dampak eksplorasi energi. Dampak eksplorasi energi dimulai dari pencemaran udara. Pembakaran fosil melepaskan gas-gas antara lain karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida yang menyebabkan pencemaran udara. Kelangkaan minyak bumi. Perlu diketahui bahwa jutaan tahun diperlukan untuk memproduksi minyak bumi, sehingga bila minyak bumi terus-terusan dipakai dapat menyebabkan kelangkaan pada minyak bumi. Yang ketiga ada kekurangan lahan. Bila sebuah lahan sudah digunakan untuk keperluan pertambangan, maka lahan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan lain, seperti pertanian dan hutan. Yang keempat ada penyebab penyakit. Daerah pertambangan dapat menyebabkan kehidupan sosial tidak nyaman karena dapat muncul berbagai jenis penyakit. Contoh tindakan kurang bijak dalam menggunakan listrik. Yang pertama, meninggalkan rumah dalam keadaan lampu menyala, membiarkan barang elektronik tetap menancap pada stop kontak. Dan yang ketiga, mengisi daya ponsel semalaman. Dan yang terakhir, membiarkan TV menyala semalaman. Selanjutnya, upaya pemenuhan kebutuhan energi. Jadi pemerintah itu melakukan sebuah upaya pemenuhan kebutuhan energi merupakan sebuah program, yaitu programnya bernama SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi SDGs ini merupakan suatu rencana aksi
global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk juga Indonesia. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berikut tujuan SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan bertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem lautan. Yang ke-15, ekosistem daratan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Selain dari upaya pemerintah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan energi, kita juga dapat melakukannya di rumah dengan misalnya membuat kompor sederhana yang memanfaatkan panas matahari untuk memanaskan kompornya. Alat dan bahan untuk membuat kompor sederhana itu ada kardus, jendela plastik, cutter, dan pengerat. Cara membuat kompornya itu pertama potong kardus sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu tempelkan juga bagian penutup kardus dan tempelkan jendela plastik ke sisi dalam kardus. Terakhir, letakkan kompor di bawah panas matahari dan kompor sudah dapat digunakan.